Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak WR, Prof. Yayi, dan tim HPU, Bapak Ibu dari tim panitia workshop, dan juga para peserta dari fakultas, baik pengelola HPU maupun perwakilan fakultas. Sudah kita dengarkan bagaimana inisiasi dan progres HPU di universitas, disampaikan Pak WR dan juga Prof. Yayi. Saya mohon izin menyampaikan pengalaman di Visipol, walaupun judulnya best practice, mungkin mohon tidak dianggap sebagai benar-benar best, itu hanya judul acara saja. Saya lebih menceritakan apa yang terjadi di Visipol. Nanti soal akan dimaknai sebagai best, good, atau worst, itu monggo-monggo saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di Visipol itu kurang lebih kalau kita bagi ada beberapa tahap. Bapak Nur Hadi, mohon izin. Terima kasih, Pak. Ya, ada beberapa tahap implementasi HPU di Visipol ya. Saya menceritakan dari awal supaya ada konteks yang bagaimana HPU bisa pada saat sampai dengan saat ini. Saya mulai nanti dari pra-HPU, kemudian ada inisiasi, kemudian deklarasi, kemudian launching wellness center, dan HPU di era pandemi. Untuk di pra-HPU ini sebenarnya masa-masa sebelum kami kedatangan 4 orang mahasiswa dari S2 Kesehatan Promkes ya, mahasiswanya Prof. Yayi dan Bu Supri, itu kami sebenarnya sudah ingin sekali punya kampus Visipol ini sebagai kampus yang sehat. Nah, kami itu sempat ngontak misalnya ke Budikan Kedokteran bagaimana supaya kami bisa punya klinik, tapi ternyata repot gitu ya. Kemudian juga beberapa sarana olahraga itu sudah kita siapkan. Jadi poin yang ingin saya katakan sebenarnya pada era pra-HPU ini praktek tentang health promoting university sebenarnya sudah eksis gitu ya, dan saya kira itu juga terjadi di semua fakultas. Bahkan kalau kita diskusi tentang HPU dengan beberapa universitas di level nasional itu saya kira juga begitu. Pada dasarnya itu sudah eksis walaupun belum dimaknai sebagai menjadi satu kerangka sistem gitu yang disebut dengan HPU, dan beberapa baru inisiasi gitu ya, sehingga ketika datang 4 orang mahasiswa binaannya Prof. Yayi dan Bu Supri ini, saya kira klop sekali dengan niat atau keinginan Visipol untuk mengembangkan Healthy Campus. Nah, waktu itu kemudian kami diperkenalkan dengan istilah HPU itu. Kemudian sebenarnya seperti FKKMK itu sudah mencanangkan ya sebelumnya, tetapi kami tidak begitu ngeh dengan term HPU itu. Buka panduannya saja belum. Nah, kemudian kami diskusi dengan 4 orang mahasiswa yang ke Visipol itu. Kami diberi panduannya, kemudian kita pelajari dan sebagainya. Dari panduan itu kemudian saya susun presentasi. Kemudian di Rapim saya presentasikan ke Pak Dekan. Jawaban Pak Dekan itu 2. Yang pertama, sangat mendukung untuk diimplementasikan di Visipol karena memang itulah yang kita cari. Jadi sebenarnya itu klop dengan cita-cita kita saat ini, hanya umbrellanya itu belum ada. Kemudian komentar yang kedua, itu karena presentasi saya sangat berbasis panduan gitu ya, Pak Dekan hanya bilang sederhanakan Mas, sederhanakan. Jadi panduan yang jelimet itu kemudian diminta untuk menyederhanakan
menjadi ya yang bisa diimplementasikan di Visipol dan bisa dimaknai secara mudah gitu ya. Nah kemudian kami akhirnya datang dengan konsep ini. Setelah Rapim itu membuat otak-atik gitu, muncul dengan logo ini ya, Healthy Systems and Infrastructure. Ini jelas kata-katanya dari panduan. Kemudian di bawah kami beri slogan Healthier, Happier, and More Productive. Kalau ini murni Visipol gitu ya. Nah, kita juga mengambil beberapa area yang mungkin diimplementasikan di Visipol gitu ya. Kalau melihat panduannya kan memang sangat banyak, tetapi kami menyadari bahwa tidak semuanya bisa diimplementasikan ya, sehingga mempertimbangkan resources, kemudian juga masa kerja di Kanat, itu kita mengambil beberapa yang mungkin. Akhirnya muncul beberapa ini, mulai dari yang paling mudah ya, sisi kanan atas itu physical activity, saya kira banyak sekali physical activity. Kemudian kita membuat wellness center atau istilah umumnya itu posbindu ya. Kemudian healthy eating atau food makanan sehat gitu ya. Ini terkait dengan kantin. Kemudian no sexual harassment, no violence, no bullying. Ini juga kita implementasikan. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian mental well-being atau mental health gitu ya. Ini sebenarnya sudah ada unit sebelumnya, kami sudah punya psikolog sebelumnya. Kemudian eco-friendly campus, green campus ya, ini juga kita inisiasi. Kemudian daycare itu juga kita inisiasi walaupun sekarang belum buka gitu. Kemudian alkohol misuse dan tobacco control. Nah saya ini di fase fase merumuskan yang disebut Pak Dekan sebagai coba disederhanakan Mas gitu. Itu kita sederhanakan menjadi ini. Nah, ini mungkin tidak jauh berbeda dengan yang universitas, ya UGM. Kami tetap mengacu ke UGM karena ini tidak bertentangan ya. Hanya mungkin ada poin tambahan di kampus ramah anak itu yang daycare itu. Nah, fase berikutnya itu launching. Ini kami launching tanggal 12 Juli 2019. Jadi seminggu sebelum launching di universitas. Bukan berarti kami mendahului ya, karena di UNIF sebenarnya sudah ada lama gitu. Cuma launchingnya itu kami lakukan 12 Juli. Ini masih jelas ya Pak Irwan dengan Prof Yayi. Waktu itu memang pendamping utamanya itu dari FKKMK, suhunya Prof Yayi. Kemudian ada juga kami mengangkat pendamping khusus itu Bu Supri. Waktu itu Bu Supriyati itu saya lupa, kami SK-kan 4 bulan atau 6 bulan begitu, tapi memang serius gitu ya, dalam arti beliau kami minta beneran dan kami SK-kan, tidak sekedar istilahnya konsultasi gitu ya. Ini bukan tentang dihonori atau tidak ya, tapi itu menjadi bahwa Bu Supri itu betul-betul secara formal menjadi bagian kami. Jadi kami SK-kan. Waktu itu kami undang ada pengurus, ada kadep dan sebagainya, dan karena belum pandemi masih hobi bikin kaos. Jadi itu kaosnya bukan kaos ospek yang dipakai untuk HPU, bukan. Itu kita membuat sendiri ya, kaos khusus launching HPU. Kemudian setelah launching itu dengan physical activities, ini misalnya kita mengadakan visit run, kebetulan waktu itu ada gempa di mana ya waktu itu Donggal, saya agak lupa ya. Itu kita membuat visit run sambil donasi, ini untuk semua fakultas di UGM. Instrukturnya ini Mbak Resti dari S2 Kesehatan Masyarakat. Memang sengaja saya tampilkan dari FKM bahwa ini bukan hanya Visipol tapi juga ada inisiasi dari fakultas lain. Kemudian kita juga mengirim teman-teman yang Visipit itu sampai ke Pangandaran. Ini saya tampilkan yang ekstrim bahwa memang butuh support ke teman-teman itu istilahnya tidak biasa-biasa saja, bahkan mungkin jadi omongan di fakultas. Jadi waktu kami ngirim 40 orang pesepeda ke Pangandaran itu sampai
ada Dharma Wanita, ada beberapa unit itu Mary gitu ya. Itu duit 40 juta hanya untuk 40 orang, sedangkan kami itu Dharma Wanita sekian, lebih dari 40 hanya dikasih setahun sekian gitu. Jadi ada iri itu, tapi ya biasa begitu. Saya kira untuk menunjukkan bagaimana physical activities ini memang menjadi salah satu unggulan kita. Kemudian Posbindu kami training, kemudian juga ada benchmark gitu ya, kalau tidak salah ini ke teknik atau mana ya, yang sudah lebih duluan. Kami buatkan ruangan juga. Ini kebetulan bukan foto aslinya, tapi foto aslinya ya kurang lebih begini. Ruangan Posbindu kami itu ya bukan bukan ruangan sekedarnya, tapi habis sekitar 500 jutaan untuk bikin ruangan, kemudian untuk membeli peralatan komputer, tab TV dan sebagainya itu. Artinya memang harus ada dialokasikan budget tertentu gitu ya untuk mengembangkan Posbindu gitu. Kemudian kampus ramah anak ini membuat daycare. Nah, ini kebetulan mendapat support dari PLN, CSR-nya PLN Peduli itu memberikan bantuan ke kami sekitar 750 juta. Ini sudah kita bangun, tapi ini belum fotonya kayaknya. Fotonya aslinya juga kurang lebih begini. 700-an itu habis untuk bangun ini, tapi belum jalan karena keburu pandemi gitu ya. Kemudian untuk pencegahan kekerasan seksual, kami juga sudah punya panduannya, walaupun di UNIF juga ada, tapi di Visipol ini saya kira lebih mikro, dalam arti ada unit-unit tertentu di Visipol yang perlu kita atur, misalnya bagaimana peran departemen, peran prodi, peran unit konseling misalnya dan sebagainya, itu kita atur di panduan pelaporan ini. Berikutnya untuk mental health itu juga existing, sudah ada psikolognya. Sebelum HPU itu ada satu, setelah HPU kita angkat 2 psikolog ya, yang kita angkat part time, mereka masuk tiap hari, 1 psikolog masuk pagi, 1 psikolog masuk siang gitu ya, sehingga mahasiswa, dosen dan tendik itu punya tempat untuk ketemu dengan psikolog. Kemudian, nah di era pandemi bagaimana? Di era pandemi itu seperti Posbindu itu berhenti memberikan pelayanan general check up-nya itu, medical check up-nya itu berhenti. Nah, mereka lebih banyak terlibat dalam tim new normal gitu ya. Bagaimana menyiapkan kampus itu sesuai standar kesehatan prokes. Kemudian ada juga tim 3M dan 3T itu. Tim 3T ya, new normalnya itu yang 3M itu, tim 3T dan tim respons, ini juga mereka ikut. Kemudian ada tim vaksinasi yang belakangan saya kira, dan yang terakhir itu terkait dengan imunitas dan kesejahteraan. Saya kira ini juga terjadi di beberapa fakultas, memberikan bantuan sembako, kemudian bantuan obat-obatan dan sebagainya. Kebetulan kemarin untuk bantuan imunitas kami mendapatkan dari BRI itu dibantu dengan vitamin C, vitamin D, kemudian rea dan sebagainya, sekitar nilainya 325 juta dari BRI. Nah, kegiatan terakhir yang kami lakukan itu bulan Juli kemarin, kami menyebutnya sebagai Visipol HPU Week. Jadi untuk memperingati 2 tahun HPU, kami membuat HPU Week yang alhamdulillah di peringatan ini ada pelebaran keterlibatannya. Jadi kalau sebelumnya itu kita basisnya itu tim HPU-nya fakultas, tapi untuk yang ini kita bisa menggandeng HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen, itu mereka mengisi HPU Week ini. Ada yang di isu lingkungannya, ada yang di isu kekerasan seksual dan sebagainya, itu ada 6 unit yang bergabung, sehingga HPU Week ini kami peringati dengan 6 event. Saya kira kalau Bapak Ibu bergabung di WA Group HPU Visipol, HPU UGM itu
selalu kami posting poster-posternya gitu ya, tidak saya tampilkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir refleksi saya kira dari beberapa deskripsi tadi menurut saya mungkin beda tangkapan Bapak Ibu, tapi menurut saya pengembangan HPU sejauh ini yang kami lakukan itu yang pertama memulai dari yang ada. Jadi memang existing-nya itu apa? Itu yang kami angkat. Kemudian tidak perlu muluk-muluk. Jadi kalau ngikut panduan itu sebenarnya ya belum dibilang the best, itu masih jauh gitu ya. Kalau dari sisi panduan kan jauh sekali. Saya ambil contoh saja misalnya soal merokok gitu ya. Itu di Visipol masih struggling kita dengan isu merokok itu. Atau isu difabel misalnya. Itu kita ya belum ramah-ramah amat gitu. Masih banyak yang harus ditingkatkan. Atau misalnya soal green campus gitu ya. Itu juga usahanya saya kira masih jauh ya. Nanti soal hemat energi, kemudian ruangan yang sehat, halaman yang hijau dan sebagainya, itu saya kira masih jauh. Jadi kami memang tidak muluk-muluk dari yang ada dulu. Yang lain adalah komitmen dan kebijakan dari atasan ya. Ini bukan untuk menyampaikan bahwa Dekanat komitmen itu tidak, tapi saya kira semua pihak gitu ya, semua pihak perlu punya komitmen di level pengambil keputusan itu disertai dengan kebijakan. Kebijakan ini bisa di level SDM misalnya, ya harus ada orang yang di-assign untuk itu, harus ada kerelaan dari unit-unit jika sebagian dari tendiknya atau dosennya itu ikut mengembangkan HPU gitu. Jangan dianggap sebagai hanya hobi atau main-main, tapi itu ya kebutuhan bersama. Itu kan soal komitmen dan kebijakannya. Yang lain adalah alokasi resources. Di sini saya sendirikan karena memang ini penting ya. Resources ini bisa berupa ruangan, kemudian uang, SDM. Saya kira itu memang harus kita dedikasikan ya. Tidak bisa hanya sambil lalu, walaupun ke depan kalau pernah saya sampaikan di tim itu memang mestinya ini terintegrasi dalam bisnis proses sehari-hari gitu ya, embedded, institutionalized gitu. Tapi saya kira untuk awal itu memang harus ada alokasi resources secara khusus. Yang lain adalah soal volunteerism. Ini kami menangkap bahwa tidak akan jalan kalau tidak ada volunteer gitu ya. Kami itu di setiap komunitas saya kira ada volunteernya, Posbindu ada volunteernya, yang sepeda ada volunteernya, yang lari ada volunteernya, kemudian apalagi kantin juga ada volunteernya. Semua mesti ada volunteernya dan itu biasanya diwadahi misalnya dalam bentuk apakah dinamai kader atau dinamai ambasador atau dinamai apa namanya peer misalnya dan macam-macam. Tapi volunteerism itu saya kira sesuatu yang harus digiatkan dalam konteks ini ya. Dan yang terakhir saya kira pelibatan bertahap. Dari pengalaman kami itu kami membaca tidak mungkin kita itu melibatkan langsung seluruh fakultas tahu, sadar, kemudian ikut terlibat, itu tentu tidak gitu ya. Itu saya kira bertahap. Dulu kita mulai dari dekanat, kemudian merembet ke tendik-tendik, dosen akhirnya juga ikut-ikutan. Kemudian terakhir ini mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu kemarin sudah terlibat, bahkan sekarang ini beberapa event mahasiswa yang bersumber dari pendanaan mereka sendiri sudah diajukan ke tim HPU itu untuk dikerjasamakan. Bagaimana kalau kerjasama antara HPU dengan HMD dengan tim HPU untuk melakukan kegiatan tertentu yang sesuai dengan ranah HPU tadi. Saya kira demikian, Mas Bagas, sekilas yang bisa saya sampaikan, dan saya kira terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan pendampingan selama ini dari universitas, tim HPU UNIF maupun dari FKKMK dan kerjasama dengan fakultas-fakultas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.